Di tengah kegaduhan, Yesus dibawa ke hadapan Pilatus. Di dalam gedung pengadilan, Pilatus bertanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kiranya pikiran kami semakin serupa dengan pikiran-Mu ya Kristus. Kiranya perasaan kami semakin sama dengan perasaan-Mu ya Kristus melalui pemberitaan dan perenungan firman-Mu pada sore hari ini. Tolong kami ya Tuhan, inilah kerinduan kami, supaya karakter Kristus boleh semakin nyata, boleh semakin bersinar melalui dan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, pimpin kami masuk dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang kami sembah dan kami cinta itu, kami semua sudah berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara-saudara. Selamat malam, kita sudah berada di Minggu Paskah yang kelima. Ya, Minggu Paskah yang kelima, minggu depan adalah Minggu Paskah Prapaskah maksud saya, ya, Minggu Prapaskah kelima, dan minggu depan adalah Minggu Prapaskah yang terakhir sebelum kita berlanjut kepada puncaknya, yaitu Minggu Paskah. Ya, nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga mau menyapa jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini melalui Zoom atau melalui live streaming, ya, di tempat masing-masing. Saudara-saudara, tema khotbah kita sebagaimana video yang tadi di awal khotbah sudah ditayangkan, ya, tetapi ini versi singkatnya. Jadi pertanyaannya itu dipersingkat menjadi dari dirimu sendiri atau orang lain. Nah, itu dia pertanyaan dari Tuhan Yesus, ya. Nah, saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan, ya. Saya mau ajak kita untuk melihat ceritanya secara lengkap. Memang panjang, saudara, tetapi mari kita akan coba menangkap terlebih dahulu kisah ini secara utuh, ya. Terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai pasal 19 ayat 16. Sorry, ini merah nggak apa-apa ya? Lampunya merah nggak apa-apa? Atau takutnya habis nggak baterainya? Oke, Injil Yohanes pasal 18 ayat 28 sampai pasal 19 ayat 16. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Ya, ini cerita Yesus dibawa kepada Pilatus dan Pilatus mengadili dia. Saya mulai. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak mungkin menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Saudara-saudara, saya ingin memberikan penjelasan sedikit supaya kita boleh semakin clear dengan apa yang terjadi. Jadi saudara-saudara, ini para pemimpin agama, imam besar, orang-orang Yahudi, mereka sudah bersepakat ingin menghabisi nyawa Yesus, ya. Nah, saudara-saudara, mereka tidak bisa dengan demikian menghukum mati Yesus, ya. Itu sebabnya mereka coba menggunakan Pilatus. Ya, Pilatus ini adalah pemimpin dari kerajaan Romawi di sana, ya, untuk menjatuhkan hukuman mati. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini mereka berusaha memanipulasi supaya Pilatus yang mengeksekusi Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara penyaliban. Ya, karena orang Yahudi gak punya otoritas untuk menyalibkan orang lain. Saya lanjutkan. Ayat 32. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?"
Jawab Yesus, nah ini jadi judul khotbah kita. Apakah engkau katakan hal itu dari dirimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan kau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau yang mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah atau mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu, maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar, engkau pengkhianat. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja seperti Yesus, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani, Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Saudara-saudara tentu pernah mendengar nama Sokrates. Sokrates adalah seorang filsuf yang sangat terkenal dari zaman Yunani kuno. Dia hidup kira-kira 4 abad sebelum Yesus Kristus dilahirkan. Dia adalah guru dari Plato dan juga guru dari Aristoteles, 2 filsuf terkenal lainnya. Pemikiran Sokrates mempengaruhi begitu banyak filsuf-filsuf lain yang hidup di abad-abad kemudian, bahkan sampai sekarang. Dan Sokrates dipanggil sebagai Bapak Filsafat Barat, karena dialah yang meletakkan dasar-dasar untuk filsafat khususnya di dunia Barat. Akan tetapi, tahukah saudara bahwa Sokrates memiliki akhir hidup yang tragis? Dia dijatuhi hukuman mati oleh Dewan Kota Athena dengan tuduhan bahwa Sokrates telah menyesatkan generasi muda dengan ajaran-ajarannya.
Dan juga dengan tuduhan bahwa Sokrates sering menghina dewa-dewa yang dipuja-puji oleh masyarakat Yunani. Akhirnya Sokrates dieksekusi dengan cara harus meminum secangkir racun. Dia mati pada tahun 399 sebelum Masehi, disaksikan oleh para muridnya. Persis seperti lukisan ini, saudara-saudara, Sokrates adalah pria yang sedang duduk di atas ranjang, bertelanjang dada, dan dia sedang mau mengambil cangkir yang berisi cairan racun itu. Saudara-saudara, banyak ahli hukum pada masa kini yang coba meneliti kembali pengadilan yang menjatuhkan vonis mati kepada Sokrates. Dan kesimpulan para ahli hukum adalah bahwa Sokrates sebenarnya mengalami ketidakadilan. Sokrates dijebak oleh para pejabat kota Athena yang memang tidak suka, yang memang sentimen dengan popularitas Sokrates di masyarakat Athena. Singkatnya, Sokrates adalah korban dari pengadilan yang tidak lagi netral. Saudara-saudara, 400 tahun kemudian, ada satu tokoh besar lainnya dalam sejarah manusia yang harus menerima hukuman mati setelah melalui pengadilan yang tidak adil. Ya, seharusnya bukan pengadilan ya. Pengadilan yang tidak adil harusnya disebut apa? Ketidakadilan gitu ya, saudara-saudara ya. Pengadilan yang tidak adil. Dan siapa dia? Tidak lain tidak bukan namanya Yesus Kristus. Nats yang baru kita baca itu adalah cerita tentang pengadilan terhadap Yesus yang dipimpin oleh Pontius Pilatus. Pengadilan ini disebutkan dalam keempat Injil, tetapi catatan Injil Yohanes adalah yang terpanjang. Saudara-saudara, sedikit saya ingin memberikan informasi ya supaya kita boleh lebih lengkap memahami cerita 24 jam terakhir sebelum Yesus mati. Saudara, Yesus itu melewati ada 6 pengadilan. Ada berapa pengadilan? 6 pengadilan. Ya, 3 pengadilan pertama itu pengadilan agama, 3 pengadilan terakhir itu adalah pengadilan sipil. Pertama, Yesus dibawa kepada Hanas. Siapa Hanas? Hanas adalah mantan imam besar. Kenapa dibawa ke Hanas? Karena walaupun dia seorang mantan imam besar, tetapi dia masih punya kekuasaan. Ya, saudara, Hanaslah yang menjadi mafia orang-orang boleh berdagang di pelataran Bait Suci. Jadi Hanas itu sebetulnya menyimpan dendam juga sama Yesus. Karena orang-orang yang dagang di bawah perlindungan dia sempat diacak-acak sama Yesus. Dari Hanas, Yesus dibawa kepada Kayafas. Siapa Kayafas? Menantunya Hanas, yang adalah imam besar yang pada saat itu sedang menjabat. Dan setelah Kayafas, Yesus diadili oleh Dewan Agama Yahudi yang terkenal, yaitu bernama Sanhedrin, MUI-nya Israel. Nah ya, majelis titik-titik Israel. Nah kira-kira begitu saudara-saudara ya. Nah setelah selesai 3 itu, Yesus baru diboyong ke Pilatus. Tetapi pertama kali ketika Pilatus menerima Yesus, Pilatus tidak mau mengadili Yesus. Pilatus melemparkan Yesus kepada Raja Herodes Antipas. Ini yang kelima. Ya. Tetapi di Raja Herodes Antipas, Yesus tidak diadili, malah cuma diolok-olok. Dari Raja Herodes, Yesus dikirim lagi kepada Pilatus. Dan cerita yang kita baca tadi, ini adalah pengadilan yang terakhir. Ya, pengadilan terakhir sebelum akhirnya Yesus benar-benar dihukum mati. Disalibkan. Saudara bisa bayangkan bahwa Yesus sudah begitu lelah. Sejak dari malam sebelumnya di Taman Getsemani dia berdoa semalaman tidak tidur, betul? Dan sudah ditangkap jam 3 pagi. Kemudian sudah dibawa ke sana ke sini, dipingpong, ya. Dan akhirnya kira-kira jam 6 subuh baru dia masuk ke Pilatus. Ini cerita yang kita tadi sudah baca. Nah, saudara-saudara, siapa sih Pontius Pilatus itu? Kita mau kenalan dengan dia, karena dia tokoh utama dari kisah ini. Siapa Pontius Pilatus? Saudara-saudara sadar nggak bahwa nama Pontius Pilatus kita sebutkan tiap hari Minggu? Iya kan? Dalam pengakuan iman rasuli.
Ya, nama Musa, Abraham aja nggak disebut tiap minggu. Ini Pontius Pilatus tiap minggu disebut, saudara-saudara. Ya. Nah, siapa itu Pontius Pilatus? Sedikit saya memberikan informasi. Ya, saudara-saudara, memang kitab-kitab Injil tidak menjelaskan secara lengkap siapa Pontius Pilatus, tetapi kita bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak dari dokumen-dokumen kuno lainnya. Ya. Nah, saudara-saudara, Pontius Pilatus adalah seorang dari keturunan bangsawan. Ayahnya ya diduga seorang perwira tinggi di kerajaan Romawi. Karena dia seorang bangsawan, maka dia bisa mengecap pendidikan yang baik. Dia adalah seorang yang terpelajar, ya, dan dia memiliki koneksi yang cukup kuat secara politik di kerajaan Romawi. Dia mengenal begitu banyak pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Romawi, dan bahkan dia menikah dengan seorang wanita bernama Claudia Procula, yang tidak lain tidak bukan adalah cucu dari Kaisar Agustus. Latar belakang dan koneksi politik Pilatus yang kuat inilah yang akhirnya membawa dia menjadi seorang gubernur, ya, gubernur Romawi di wilayah Yudea. Dan dia menjabat sebagai gubernur selama 10 tahun, dari tahun 26 sampai 36 Masehi. Akan tetapi saudara-saudara, selama dia menjadi gubernur di situ, Pilatus adalah figur yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Selain karena dia adalah penjajah, ya, ada beberapa insiden yang terjadi di mana Pilatus membangkitkan kemarahan orang Yahudi. Contoh, Pilatus pernah membawa panji-panji dan simbol-simbol Kaisar Tiberius masuk ke kota Yerusalem, bahkan dia memasangnya di pelataran Bait Suci. Tentu ini adalah suatu hal yang membuat orang Yahudi tidak suka. Kenapa? Karena ini adalah penghinaan. Ini adalah sebuah penistaan. Saudara bayangkan kalau suatu hari saudara bawa salib, saudara pasang di depan masjid, pasti saudara digebukin. Betul nggak saudara-saudara? Ya. Ini penistaan. Ya. Dan pernah ada insiden lain, saudara, di mana Pontius Pilatus memakai uang kas Bait Suci untuk membangun saluran air, saudara-saudara. Sekali lagi, inilah yang membuat orang Yahudi itu benci sebetulnya sama Pontius Pilatus. Tetapi mereka tidak berdaya karena Pontius Pilatus itu bertangan besi, dia punya kekuasaan militer untuk meredam pergolakan apapun. Tetapi hubungan Pilatus dengan orang Yahudi selalu dipenuhi ketegangan, tidak harmonis sama sekali. Saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana akhir hidup Pilatus secara persis, penuh dengan misteri. Ada catatan sejarah yang mengatakan Pilatus akhirnya dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya, ya, di bawah pemerintahan Kaisar Caligula. Dan ada juga catatan yang mengatakan bahwa Pilatus itu bunuh diri setelah dia dicopot dari jabatannya. Ada juga catatan sejarah yang mengatakan Pilatus itu pensiun baik-baik dan meninggal secara normal. Tetapi ada satu hal yang pasti, saudara-saudara, sebagaimana kesaksian dari seorang bapak gereja bernama Tertullianus, bahwa Pilatus dan istrinya setelah kejadian Yesus mati, mereka berdua akhirnya menjadi orang Kristen. Sampai akhir hayatnya, mereka jadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, bahkan gereja Koptik di Mesir menjadikan Pilatus sebagai santo. Sedangkan istrinya itu dirayakan sebagai santa oleh gereja Ortodoks Yunani setiap tanggal 26 Oktober. Nah, saudara, kita tidak tahu sekali lagi persisnya bagaimana akhir hidup Pilatus. Akan tetapi satu hal yang pasti, sebagaimana catatan kitab Injil, Pilatus adalah tokoh yang mengadili Yesus sebelum akhirnya diserahkan untuk disalibkan. Nah, saudara, ini yang saya mau ajak kita sekarang fokus. Bagi saya, pertemuan antara Pilatus dengan Yesus dalam cerita ini memberikan kepada kita satu pelajaran penting tentang kekuasaan dan penguasa politik. Saudara, kita tahu bahwa selama hidupnya Yesus seringkali berkonfrontasi dengan figur-figur pemimpin, tetapi pemimpin agama, betul? Siapa saja? Ahli Taurat, siapa lagi? Imam, orang Farisi, betul? Tetapi baru kali ini, dalam cerita ini, Yesus langsung berkonfrontasi dengan pemimpin politik.
Dan tidak tanggung-tanggung dia adalah orang yang paling tinggi di seluruh wilayah Yudea. Seorang gubernur Romawi, yaitu Pontius Pilatus. Bahkan Raja Herodes aja, saudara, di bawahnya Pilatus loh. Karena Raja Herodes itu hanya bonekanya Romawi. Nah, saudara-saudara, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saudara-saudara, ya, bahwa sesungguhnya semua kekuasaan politik di dunia ini diberikan atau berasal, diizinkan oleh Tuhan sendiri. Ya. Di dalam pasal 19 ayat 10, kita tengok sebentar. Ketika Pilatus frustrasi karena Yesus tidak memberi jawaban yang memuaskan kepadanya, lalu Pilatus coba menggertak Yesus dengan mengatakan, "Aku ini berkuasa loh. Aku ini bisa bebasin kamu, aku ini bisa bunuh kamu. Itu sebabnya coba jawab yang benar dong pertanyaan-pertanyaanku," kata Pilatus. Tetapi Yesus menjawab bagaimana? Tunggu dulu Alfonso, tidak semudah itu. Ya. Sesungguhnya semua kekuasaan itu berasal dari atas. Kalau Tuhan tidak mengizinkan engkau jadi seorang pejabat, engkau tidak akan pernah jadi pejabat sampai sekarang. Saudara-saudara, inilah pelajaran pertama. Ya, tidak ada satu pun pemerintahan di dunia ini yang bisa ada atau berlangsung di luar kedaulatan Allah. Ini selaras dengan Roma pasal 13 ayat 1 yang berbunyi, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Semua Perdana Menteri, semua Presiden, semua Raja, semua pemimpin politik, sampai ketua RT-mu sekalipun, semuanya bisa ada karena di dalam kedaulatan Allah. Amin. Jadi Tuhan tuh nggak pernah kaget kalau tiba-tiba ada satu orang jadi raja atau jadi presiden. Kok si Jokowi sih yang jadi presiden gitu? Enggak, saudara-saudara. Ya, kok si Kim Jong-un sih yang jadi presiden? Ya enggak. Tuhan tidak pernah kaget, tidak pernah panik, tidak pernah kecolongan. Semua di dalam kedaulatan Allah itu. Ya. Nah, saudara-saudara, yang kedua kita lihat, ya. Kekuasaan politik harus selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Nah, saudara, ini penting untuk kita pahami. Ya, kita sebagai orang Kristen seringkali cenderung negatif memandang politik. Kita muak terhadap yang namanya politik. Kenapa? Karena terlalu banyak intrik-intrik, terlalu banyak manipulasi, terlalu banyak penyalahgunaan sehingga kita begitu negatif terhadap politik. Tetapi sebetulnya, saudara-saudara, kekuasaan politik kalau dijalankan dengan benar itu bisa menjadi tangan Allah di tengah dunia ini. Amin. Selama mereka memegang kekuasaan politik harus berpihak kepada keadilan dan kebenaran, walaupun harus melawan arus. Saudara, inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah Raja. Dia adalah Raja alam semesta. Dan ketika dia berada di dunia ini, tugasnya adalah antara lain menyatakan kebenaran kerajaan Allah. Amin. Walaupun kebenaran kerajaan Allah tidak mudah diterima oleh semua orang. Bahkan segelintir orang menjadi benci sama Yesus, khususnya para pemimpin agama, sehingga mereka berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tetap harus menyatakan kebenaran. Berbeda terbalik dengan Pilatus. Pilatus gagal menjalankan tugas ini. Dia seorang pemimpin, dia seorang gubernur, dia seorang penguasa politik. Dan dia sebetulnya yakin Yesus tidak salah, betul? Saudara, kalau baca ceritanya, kita dengan mudah mengambil kesimpulan, Pilatus itu sebetulnya yakin Yesus tidak salah. Setuju? Karena berulang-ulang dalam kisah ini, Pilatus berkata apa? Aku tidak menemukan kesalahan apa-apa loh. Yesus itu gak layak dihukum mati loh. Yesus gak layak disalibkan. Karena kalau menurut hukum orang Romawi, penyaliban itu hanya pantas diberikan kepada dua macam orang. Satu, pembunuh. Kedua, pemberontak kepada kerajaan Romawi. Yesus tidak dua-duanya. Yesus pernah bunuh orang nggak? Bangkitin orang malah iya. Yesus bukan pemberontak
kepada kerajaan Romawi. Malah Yesus mengajarkan orang Yahudi untuk membayar pajak kepada kaisar. Betul? Masih ingat ceritanya? Jadi Pilatus berkeyakinan, no. He is not guilty as you charged. Dia tidak bersalah seperti yang kalian tuduhkan. Tetapi terlepas dari keyakinan Pilatus, sayangnya di ujung cerita kita tahu akhirnya Pilatus give up. Pilatus tidak berdaya, Pilatus membiarkan Yesus tetap disalibkan. Kenapa? Kenapa saudara-saudara? Berdasarkan pembacaan kita, kenapa? Karena takut, karena apa? Yes? Benar, thank you. Karena tekanan massa. Orang-orang Yahudi itu bersama dengan para pemimpin agama Yahudi, mereka menekan Pilatus, mereka mendesak Pilatus. Mereka berdemonstrasi, mereka pakai toa. Waduh, udah kayak demonstrasi zaman sekarang ya. Iya kan? Oh, Yesus mesti mati itu. Menghina agama kami. Ah, gitu-gitu kira-kira ya. Jadi ingat pengadilan siapa tuh, ya kan? Yang tiap hari didatengin orang demo, ya kan? Tekanan, saudara. Belum lagi, saudara, ini menjelang Paskah, betul? Tadi kan ditulis kan? Menjelang Paskah. Saudara tahu nggak pada zaman itu, setiap hari Paskah, orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem akan datang ke Yerusalem, numplak di situ, kayak ikan sarden. Ikan teri, bukan sarden lagi. Banyak sekali, kira-kira bisa 1,5-2 juta orang ngumpul dalam kota Yerusalem. Orang Yahudi semua. Jadi saudara bayangkan ya, bayangkan suasana kebatinannya nih. Pemimpin agama bisa saja memprovokasi 2 juta orang Yahudi itu untuk berontak, betul nggak? Betul? Dan ini akan pasti jadi masalah besar buat Pilatus. Sekalipun mungkin Pilatus bisa meredam pemberontakan mereka, tetap saja penilaian atasan Pilatus, yaitu Kaisar Romawi sendiri, akan jelek kepada Pilatus. Artinya Pilatus tidak becus menjaga perdamaian di wilayah jajahan. Jadi di sini Pilatus takut. Dan akhirnya Pilatus menyerah. Pilatus tidak berani melawan arus. Walaupun dia tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Saudara-saudara, kita lihat sekarang yang ketiga. Saudara, walaupun semua penguasa politik itu mereka ada itu karena seizin Tuhan. Tetapi jangan lupa semua penguasa politik juga kelak akan dituntut pertanggungjawaban oleh Tuhan. Di dalam pasal 19 ayat 11, Yesus berkata kepada Pilatus bahwa dia yang menyerahkan dirinya kepada Pilatus itu lebih besar dosanya. Siapa dia di sini? Kemungkinan besar Yesus sedang menunjuk kepada Kayafas, sang imam besar. Ya. Kayafas yang dianggap paling bertanggung jawab, ya, sehingga Yesus ditangkap dan dihukum mati. Saudara perhatikan, Kayafas adalah orang yang paling berdosa di mata Tuhan Yesus. Artinya suatu hari kelak dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Semua penguasa politik pasti akan dituntut akuntabilitas di hadapan Tuhan suatu hari kelak. Pol Pot, Adolf Hitler, Kim Jong-un, siapapun, semua penguasa politik tidak akan pernah luput dari yang namanya pengadilan Tuhan. Suatu hari kelak akan diminta, dituntut pertanggungjawaban. Kenapa lu bunuh orang Yahudi 6 juta orang? Kenapa lu bunuh orang Kamboja 3 juta orang? Dan sebagainya. Saudara-saudara, di satu sisi memang Allah berdaulat, di satu sisi memang Allah bahkan bisa memakai siapapun pemerintahan di dunia ini untuk mencapai rencananya. Termasuk orang-orang yang jahat, termasuk pemerintahan yang lalim dan kejam. Tetapi di sisi yang lain, saudara perlu ingat, semua pemerintahan di dunia ini bertindak berdasarkan keputusan dan kehendak mereka. Mereka bukan robot yang sedang diatur oleh Tuhan, tidak. Artinya, apapun yang mereka lakukan tetap harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan suatu hari kelak.
Sekarang kita mau beralih kepada pertanyaan kita di pasal 18 ayat 34 yang menjadi judul khotbah kita. Yesus memberi pertanyaan ini kepada Pilatus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Jangan lupa bahwa pertanyaan Yesus ini merupakan respons terhadap pertanyaan Pilatus di ayat sebelumnya kepada Yesus. Apakah engkau adalah raja orang Yahudi? Saudara-saudara, ini menarik sekali. Saya tidak tahu, saudara penggemar ini enggak, cerita atau film yang bergenre hukum atau law. Saya penggemar film-film bernuansa hukum. Seperti Law and Order, ya. Kemudian juga film-film yang berdasarkan novelnya John Grisham. John Grisham itu selalu berbau hukum. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini ini menarik sekali. Sebetulnya Pilatus itu kan sedang menempatkan diri sebagai seorang interrogator, betul? Betul ya? Seorang interrogator yang sedang menginterogasi Tuhan Yesus. Emang benar tuduhan orang banyak, lu raja orang Yahudi, betul itu? Kan lagi interogasi, betul nggak? Tapi Yesus itu pintar, bukan? Alih-alih dia menjawab hitam atau putih, malah Yesus jawab dengan pertanyaan balik ke Pilatus, betul nggak? Betul nggak ya? Seolah-olah Yesus ingin mengendalikan. Bukan lu Pilatus yang ngendalin gue lagi ngendalin lu juga, gitu. Jadi ini menarik sekali kalau dipandang dari ilmu retorika, saudara-saudara. Nah, tetapi begini saudara, mengapa Yesus bertanya ini? Kalau menurut saya, saudara-saudara, karena Yesus ingin mengajarkan Pilatus satu hal. Yesus ingin mengatakan begini kepada Pilatus, Pilatus, kalau engkau ingin mengambil kesimpulan tentang aku, kalau engkau ingin menilai diriku, maka jangan hanya orang lain ngomong engkau ikutin, tapi harus engkau sendiri yang mengenal diriku. Itu yang hendak diajarkan oleh Yesus. Keyakinanmu tentang diriku Pilatus itu harus datang, harus berdasarkan memang engkau mau kenal aku. Bukan karena orang lain ngomong begini, orang lain ngomong begitu, oke gue percaya orang lain, itu aja. Enggak. Nah saudara-saudara, maka dengan demikian pelajaran rohani yang penting untuk kita terima adalah, jadilah orang yang beriman kepada Tuhan karena keyakinan pribadi. Bukan hanya karena perkataan atau permintaan orang lain. Saya ulangi, jadilah orang yang beriman kepada Tuhan karena keyakinan pribadi. Keyakinan dirimu sendiri. Bukan hanya karena, oh iya soalnya Musa Hengki yang ngomong begitu, ya saya percaya aja. Boleh sebagai sebuah langkah pertama, tapi jangan berhenti di situ. Belajar sendiri, betul nggak Tuhan Yesus seperti itu? Mungkin ada di antara saudara yang menjadi anak Tuhan karena diinjili. Bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Belajar mengenal Yesus secara pribadi lebih dalam lagi. Amin. Saudara-saudara, iman kita kepada Yesus Kristus haruslah buah dari pengenalan kita kepada Dia secara pribadi dan mandiri. Iman kita kepada Yesus bukan iman keturunan. Iman kita kepada Yesus bukan iman bawaan. Iman kita kepada Yesus bukan iman ikut-ikutan. Iman kita kepada Yesus bukan iman yang dipaksakan. Bahkan sebetulnya pengenalan akan Yesus itu seharusnya berlangsung seumur hidup, betul nggak? Dan Yesus adalah pribadi yang tidak akan pernah membosankan untuk kita kenal lebih jauh, betul? Saudara kalau kenalan sama saya mungkin awalnya oke, tapi lama-lama saudara bisa enak. Ya, kenapa? Karena saya juga banyak kelemahan, saya banyak kekurangan. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan Yesus, saudara akan semakin takjub dan mengagumi Dia. Amin. Dan lebih lanjut begini saudara, sekalipun pengenalan itu penting, tetapi ingat bahwa iman yang sejati tidak diukur semata-mata dari seberapa banyak pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah di dalam kepala kita. Tetapi iman yang sejati harus ditandai, harus diwarnai, harus dikarakteristikkan dengan relasi dengan Allah.
Di dalam pasal 18 ayat 37, Yesus mengatakan kepada Pilatus bahwa setiap orang yang berasal dari kebenaran, setiap orang yang percaya kepada kebenaran Yesus, maka orang itu akan mendengar suaraku, kata Yesus. Saudara masih ingat nggak dalam konteks kitab Injil, dalam konteks Injil Yohanes, mendengar suaraku itu pernah disebutkan sama Yesus ketika Yesus bicara tentang apa? Masih ingat? Aku akan mendengar suaraku, mengenal suaraku, apa yo? Yes, ketika Yesus menjelaskan dirinya sebagai gembala dan kita adalah domba, ya. Yesus bilang kalau engkau dombaku, engkau pasti kenal suaraku, engkau pasti dengar suaraku. Yesus bicara ini relasi, bicara tentang relasi. Kita milik Yesus, kita domba-domba Yesus. Jadi bukan sekedar saudara tahu banyak tentang dia, tetapi saudara ada di dalam sebuah hubungan dengan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita periksa diri kita di masa Prapaskah ini. Sekali lagi saudara, apakah kita masih ada di dalam suatu keakraban dengan Tuhan? Jangan hanya saudara berlindung di balik klaim bahwa saudara tahu banyak tentang Tuhan. Itu bagus, tapi itu tidak cukup. Apakah saudara dekat dengan Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh mengejar, membangun relasi dengan Tuhan setiap hari? Saudara, saya akan tutup khotbah ini. Saya mengajak kita melihat kembali pasal 19 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Saudara, pertanyaan saya sederhana, simple. Saudara coba bantu jawab. Siapa yang duduk di kursi pengadilan? Siapa yang duduk di kursi pengadilan? Siapa? Pilatus. Setuju? Setuju Pilatus? Pilatus atau bukan? Judge Bow? Siapa saudara? Kan jawabannya cuma 2, Pilatus atau Yesus? Kalau menurut ayat ini siapa yang duduk di kursi pengadilan? Pilatus, betul? Betul. Kalau berdasarkan teks ini, karena apa? Kita lihat ia di situ huruf kecil. Kalau ia di situ Yesus berarti harusnya huruf besar, betul? Tetapi ia di sini huruf kecil, maka siapa? Ya nggak ada lain, nggak ada pilihan lain. Pilatus. Tetapi begini saudara-saudara, di dalam penyelidikan saya, ternyata ada satu penafsiran alternatif yang sangat menarik perhatian. Penafsiran alternatif ini pernah disampaikan oleh Bapak Gereja dari abad kedua yang bernama Justinus Martir. Kemudian ada juga dokumen berjudul Injil menurut Petrus, ya, dokumen dari abad kedua, yang juga menyebutkan hal yang sama. Saudara tahu apa yang mereka sebutkan? Ternyata yang duduk di kursi pengadilan ini bukan Pilatus, tapi Yesus. Kok bisa? Saudara, ketika saya memikirkan hal ini, masuk akal juga. Kenapa Yesus yang didudukan oleh Pilatus di kursi pengadilan? Coba ya, saudara lihat ayat berikutnya. Ayat berikut Pilatus bilang apa? Ayat berikut Pilatus bilang apa? Lihatlah Raja orang Yahudi. Jadi begini saudara-saudara, dengar baik-baik. Ini penjelasannya menarik. Pilatus itu sebetulnya niatnya mau bebasin Yesus, betul nggak? Betul nggak? Kalau saudara baca cerita lengkap kan kita tahu isi hati Pilatus, betul ya? Pilatus yakin Yesus nggak salah, harusnya Yesus ini dibebaskan, setuju? Bahkan termasuk ketika Pilatus mencambuk Yesus, itu sebenarnya tujuannya untuk membebaskan Yesus, supaya akhirnya orang-orang Yahudi itu merasa puas.
Ya, melihat Yesus yang udah babak belur berdarah-darah, ya udah dah, cukuplah sampai di sini, udah nggak usah sampai mati, gitu. Ya. Nah, saudara perhatikan, Pilatus mendudukan Yesus di atas kursi tertinggi. Yesus yang sudah berjubah ungu, ya, jubah ungu itu adalah bentuk sebetulnya menyindir, karena Yesus itu kan dituduh sebagai raja orang Yahudi, dan jubah ungu itu sebetulnya biasanya dipakai oleh para raja. Jadi Yesus yang sudah berjubah ungu, kepala ditusuk sama mahkota duri, berdarah-darah, duduk di kursi tertinggi, lalu Pilatus bilang apa? Inilah raja orang, masuk akal? Inilah raja orang Yahudi. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya membuat orang Yahudi itu sadar, yang lu tuduh raja orang Yahudi itu bukan siapa-siapa, lu lihat tuh mukanya babak belur. Masa kayak begini lu tuduh raja orang Yahudi, orang gak berdaya kayak begini? Tujuannya supaya akhirnya dibebaskan. Tetapi begini saudara-saudara, nah ini indahnya, di sini indahnya. Di dalam kedaulatan Allah, Yesus sengaja didudukan di atas kursi pengadilan. Sebetulnya, tanpa orang-orang Yahudi sadari, justru disinilah Yesus sedang menunjukkan dia memang adalah sang hakim itu. Kalau saudara baca di dalam 2 Korintus, dikatakan bahwa semua orang suatu hari kelak akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Artinya Kristus sebagai seorang apa? Hakim. Dan saudara tahu, kursi pengadilan dalam bahasa Yunani artinya pakai kata bema. Di dalam 2 Korintus, tahta pengadilan juga pakai kata bema. Yesus memang sang hakim itu. Tetapi yang indah begini saudara-saudara, sebagai sang hakim yang adil, Yesus harus menjatuhkan hukuman terberat buat kita orang berdosa. Setuju? Dia hakim yang adil. Dia gak bisa skip hukuman kita. Kalau dia skip, dia bukan hakim yang adil. Dia harus menjatuhi hukuman kepada kita orang berdosa. Tetapi dia adalah hakim yang sudah bermahkota duri, babak belur, dan sebentar lagi akan naik ke atas kayu salib. Artinya apa? Walaupun dia hakim yang adil dan dia harus menjatuhkan hukuman kepada kita orang berdosa, tetapi dia juga Allah yang penuh kasih. Karena dialah yang kelak akan mengambil alih hukuman itu. Dialah yang menanggung hukuman dosa kita. Dia tidak menghapus hukuman karena dia seorang hakim yang baik, tetapi dia Allah yang penuh kasih. Dia yang mengambil alih hukuman kita, sehingga saya dan saudara bisa dibenarkan di hadapan Bapa Surgawi. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara-saudara, mari kita ambil waktu 1 menit untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita responi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita syukuri karya penebusan Kristus. Kita nyatakan rasa kagum kita kepada Tuhan. Melalui salib, keadilan Tuhan terpuaskan dan kasih Tuhan tetap dinyatakan. Mari berdoa dalam hatimu, sambil kita juga menyiapkan diri untuk memasuki meja perjamuan yang akan dipimpin oleh Musa Hengki.